dan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita mempercayai bahwa Allah kita adalah satu-satunya kebenaran yang kita percaya. Allah adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang bangkit dan membangkitkan kita, memberikan hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita mau datang di hadapan
Kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan yang menjadi harapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan lebih hidup, Engkau akan lebih berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama dengan Engkau kami tidak akan goyah, bersama dengan Engkau kami tidak akan gentar, karena kalian tidak dapat memisahkan kami dengan Engkau. Haleluya Yesus. Kami hari ini kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu yang agung. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu yang besar Tuhan. Oh Bapa, segala hal yang merintangi hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bebaskan roh kami untuk kuasa Tuhan bekerja. Kami bebaskan roh kami untuk roh Allah ada di dalam hati kami, membawa kami untuk bersekutu dengan Engkau, bertemu dengan Engkau, sehingga kami boleh pulang membawa berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Allah kami yang hidup dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan haleluya. Puji Tuhan. Masih kau berdiri Bapak Ibu? Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Biarlah kita puji pujian dengan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dengan sorak-sorai
Tuhan memang dahsyat, luar biasa, menghancurkan segala musuh. Oleh karena itu bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bersama Yesus. Dan pada saat masuk doa, Bapak Ibu, pastor ini bilang, di dalam
sembuh. Saya perhatikan bulan berikutnya masih sakit, tapi sakitnya nggak separah yang sebelum-sebelumnya. Bulan kemudian juga masih sakit, tapi sakitnya berkurang lagi Bapak Ibu. Bulan kemudiannya sakit, tapi semakin sedikit. Dan puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan total. Amin, luar biasa. Saya percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ya,
Ya, makasih untuk undangannya, Pak Denis. Bapak, terima kasih undangannya. Ya, saya nggak panjang. Mari kita berdoa lagi, saudara, karena doa itu membawa banyak berkah. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Sebab tanpa Engkau Roh Kudus, apa yang kami lakukan, ibadah kami akan menjadi sia-sia. Tapi ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, maka kami boleh mendapatkan damai sejahtera, kami boleh mendapatkan kelepasan, kami boleh mendapatkan jawaban dalam hidup kami. Maka pagi hari ini, mari Engkau berjaga di bibir hamba-Mu. Urapan-Mu hadir atas tempat ini, Tuhan. Mari pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh mendapat berkat pada hari ini. Biarkan firman-Mu bagaikan pedang bermata dua, Tuhan, yang juga boleh mengajar hamba-Mu. Terima kasih Bapak, berkati jemaat ini, berkati kami semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Iya, saudara, saya mau tanya nih ya. Pagi hari tadi ketika saudara mau ibadah, coba berapa banyak yang pagi-pagi berdoa dulu di rumah? Ya, saya mau tanya, angkat tangan jujur. Ya, doa dulu nggak di rumah? Terus pergi mau ibadah, saudara doa di rumah, lalu tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya mau dapat apa dulu? Ya, hari ini saya mau dapat berkat apa Tuhan? Ya. Atau saudara pagi-pagi bicara dengan Tuhan dan saudara katakan, Tuhan, hari ini harinya Engkau Tuhan. Kami mau ibadah karena kami mengasihi Engkau. Berapa banyak ketika saudara datang ibadah, saudara mengharapkan sebuah jawaban atas masalah kita. Berapa banyak di antara saudara ketika datang beribadah pagi hari ini, saudara mau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku cuma mengasihi Kamu. Aku cuma mau mengasihi Kamu. Aku cuma mau beribadah kepada Engkau. Saudara macam-macam, ya. Saudara bertanya sama diri sendiri, berapa banyak setiap kali kita beribadah hari Minggu? Ya, saya bersyukur akhirnya kita bisa onsite juga. Ya, saya bersyukur akhirnya kita bisa ibadah juga. Ya, saya tadi minta izin sama Pak Denis, boleh nggak Pak kalau buka masker? Boleh, nggak apa-apa ya. Karena sudah berapa bulan kami di Cirebon juga sudah tidak diwajibkan lagi pakai masker ya. Nah, coba saudara bertanya sama diri sendiri pagi hari ini, berapa banyak saudara merindukan Tuhan setiap hari? Gak usah setiap hari. Ketika saudara bangun minggu pagi, saudara katakan, Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, aku kangen Engkau. Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau lebih. Aku ingin menyembah lebih dalam. Pagi hari ini, saudara, saya ingin kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak saudara katakan pada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau sesuatu, saya nggak mencari apapun Tuhan pagi hari ini, tapi saya ingin mempersembahkan sesuatu pada Engkau. Pagi hari ini, saudara, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak minta apa-apa Tuhan, aku cuma minta Engkau hadir pagi hari ini. Aku cuma minta Engkau menyertai hidup aku. Itu cukup bagi. Saudara, pagi hari ini ada prinsipnya, saudara. Siapapun dia, setiap manusia, dia rindu menyembah sesuatu, saudara. Ya. Dia rindu, hatinya ingin menyembah sesuatu. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, ada batu besar, saudara, orang menyembah batu. Ada pohon besar, dia menyembah pohon. Bahkan saudara tahu ya, ditaruh sesajen depannya ya. Lalu saudara ada buah besar, buahnya dikeramatkan, orang berbondong-bondong. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka menyembah sesuatu. Saudara, pagi hari itu, saudara saya dipanggil dalam sebuah persidangan. Dipanggil pagi hari ini untuk hadir, untuk menyembah Raja di atas segala raja.
Saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu cukup. Amin. Saudara, pagi hari ini setiap manusia, ya saudara, nggak peduli dia kenal Tuhan Yesus atau enggak, dia punya sebuah kerinduan dalam hatinya. Bahkan saudara, kalau saudara membaca cerita Elia, waktu Elia bersama Nabi Baal, saudara ya, dia melawan Nabi Baal. Saudara, apa yang dilakukan oleh Nabi Baal? Ya, untuk membakar persembahan dan oleh dia lukai bakarnya, berharap persembahannya akan dibakar. Ya. Tapi enggak datang saudara. Tapi Elia kasih tantangan, airnya disiram sama air. Dan Tuhan membakar habis persembahan dari Saudara, pagi hari ini biarlah kita menjadi sebuah persembahan untuk Tuhan. Biarlah pagi hari ini ketika kita ibadah, kita nggak mencari sesuatu, tapi kita mencari Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mendapatkan Tuhan ada di tengah kita. Amin, saudara. Saudara, masyarakat modern siapa bilang? Dia bilang, oh Markus, tadi saya belum kenalin nama ya. Ya, nama saya Markus Nawan Iskandar ya. Saya sempat ngobrol tadi pagi dengan Pak Denis, istri saya ngobrol duluan, turun duluan. Ternyata Pak Denis sudah kenal adik saya lebih dulu, Pak Denis ya. Udah kenal lebih dulu sama adik saya. Dia nebak-nebak mungkin sepupunya atau saudaranya, katanya namanya belakangnya sama-sama Iskandar gitu ya. Gak tahu itu adik kandung saya. Ya, beliau hamba Tuhan full time ya, mengembalakan gereja, tapi saya nggak full time ya. Saya ada di gereja di satu gereja beribadah di Cirebon di IFGFBC ya. Kalau saudara nggak tahu IFGFBC ya, orang lebih tahu gereja BC. Nah, saudara, manusia modern juga sama saudara. Semua manusia modern terjebak dengan penyembahan. Siapa bilang manusia modern tidak menyembah sesuatu? Saudara, banyak orang di luar sana saudara, dia menyembah apa? Menyembah sepak bola. Bisa? Bisa, sangat bisa. Orang bisa menyembah sepak bola. Kalau saudara pagi, siang, sore, malam, ya saudara nontonnya bola aja, bukan nggak boleh nonton bola. Ya, saya juga suka nonton sepak bola ya. Tapi nontonnya doang, suruh main 5 menit udah habis nafasnya. Ya, orang menyembah sepak bola. Ya. Bahkan saudara, saya ingat di zaman saya muda itu Liga Italia sangat terkenal sekali saudara. Ada kolom agama ditulis agamanya sepak bola. Ya. Saking dia bilang, saya hari Minggu nggak pernah ke gereja. Saya selalu menghabiskan waktu di stadion katanya. Makanya agama saya sepak bola. Ya. Ada lagi saudara, orang menyembah uang. Ya. Bukannya nggak boleh uang saudara. Gereja ini pun bisa berjalan karena ada keuangan saudara, betul nggak? Tapi saudara, pagi, siang, sore, malam duit terus, ributnya duit dulu, saudara. Pokoknya segala sesuatu saudara, yang saudara utamakan lebih daripada Tuhan, yang saudara idolakan lebih daripada Tuhan, itu sudah idola, itu sudah penyembahan. Apalagi saudara? Agama. Saudara pikir orang beragama bukan melakukan penyembahan? Bisa jadi agamanya disembah, bukan Tuhannya disembah. Saya berharap saudara yang hadir di sini semua mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, bukan agama. Ya, banyak orang di luar sana ribut soal agama. Saudara jangan ikut campur. Lebih baik saudara mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar saudara tentang panggilan untuk penyembah. Ya. Saya ingin kita sama-sama baca firman Tuhan. Yuk kita buka dalam Yohanes 4 ya. Yohanes 4 saudara. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 14, lalu ayat 23 dan 24. Saya undang saudara untuk baca dan bergantian, oke? Ya, saya akan membaca ayat 1, saudara ayat 2, nanti ayat 23 dan 24 kita akan baca sama-sama. Ya, saya baca ayat 1. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis
murid lebih banyak daripada Yohanes? Ayat kedua 3:21. Ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Ayat 23 bersama-sama kita lompat. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 bersama-sama. 3, 2, 1. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau saya mau katakan umpamakan ya, hati kita ini ibaratnya ada kafling gitu ya, saudara. Hati kita ini punya banyak kafling gitu ya. Nah, di sini kaflingnya nih ada istri ya, ada anak saya nomor 1, anak saya nomor 2, anak saya nomor 3 gitu ya. Ada papa saya, ada mama saya ya. Mertua saya udah meninggal semua ya. Lalu ada sepupu saya, banyak orang ya. Ada pastor saya, ya kan, ada pastor Dennis yang baru saya kenal, yang kaflingnya udah ada baru gitu ya. Tapi saudara, ada satu kafling, saudara. Ada satu kafling yang kalau saudara belum terisi oleh Yesus, dia akan mencari dan mencari. Percaya sama saya. Kalau kafling itu belum terisi oleh Yesus, belum terisi oleh Sang Juru Selamat dalam hidup kita, belum mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya sama saya, dia akan kosong. Hati ini seperti kosong. Ada sesuatu yang perlu kita isi hati. Saudara, masalahnya hari ini saya ingin katakan sama saudara, kalau hati kita ini sudah terisi oleh Yesus, berapa dalam saudara ingin mengambil? Ya? Berapa dalam saudara dan saya rindu? Berapa dalam saudara setiap saat ingin menyembah? Itu masalahnya. Sayang sekali saudara, kalau kafling kita udah diisi oleh Yesus, lalu kafling kita dibiarkan tumbuh di ilalang, saudara. Saudara tahu ya, ada orang punya tanah banyak sekali, ada 20 tanah, kaflingnya banyak, ya kan? Ya, yang ditinggalin cuma 1. Ya. Yang 19 nggak pernah diurus, saudara. Semaknya sampai tinggi, ya kan, banyak alam liar gitu. Nah, kira-kira begitu, saudara. Kalau hati kita ini nggak pernah diisi oleh Yesus, kalau hati kita ini sudah terisi oleh Yesus tapi dibiarkan saja, maka lalang itu akan tumbuh di sana. Pertanyaan saya,
seberapa dalam saudara dan saya ingin membangun sebuah hubungan dengan Yesus. Saudara, pagi hari ini saya ingin ajak saudara nggak berpikir, renungkan aja. Ya, mari kita sama-sama renungkan firman ini. Yuk, saya akan baca ayat 4 nanti Yohanes 4 ayat 4 ya. Yohanes 4 ya. Saya baca dari ayat 3 ya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Saudara sampai di sini dulu. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, saya ingin cerita sedikit. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab ya, di bagian paling belakang itu ada peta Alkitab ya. Peta Alkitab. Saya belum pernah ke Israel, saya belum diberi kesempatan untuk pergi. Tapi juga tidak harus, saudara. Ya, tidak harus. Kalau saudara lihat peta Alkitab ya, di selatan itu daerah Yudea. Yudea itu ada Yerusalem ya, sekitarnya Bethlehem, saudara ya. Lalu Samaria di tengah, lalu di bagian paling utara itu Galilea. Dan Tuhan Yesus dikenal sebagai orang yang berasal dari Galilea, di wilayah utara Israel. Nah, orang kalau dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya dari Galilea ke Samaria ke Yudea, dia harus melintasi daerah Samaria. Ayat ini berkata, saudara, ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, saya pernah diceritakan oleh banyak kawan saya sudah pergi. Saudara, daerah Samaria itu pada zaman Alkitab, kalau orang lewat daerah Samaria ya, dari Galilea ke Yudea atau dari Yudea ke Galilea yang menyusuri Sungai Yordan, saudara ya, di sebelah baratnya, itu saudara cuma perlu 3 hari. Ya, kalau dia lakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea Samaria, ya, Galilea Yudea atau dari Galilea Yudea ke Yudea ke Galilea di utara, dia cuma perlu 3 hari perjalanan jalan kaki melintasi daerah Samaria. Tapi saudara, rupanya orang Israel itu alergi sama orang Samaria, ya. Orang Israel itu sangat alergi sama orang Samaria. Jadi dia lebih baik memutar, saudara. Ya, nyebrangin Sungai Yordan, putar, saudara ya. Dan itu perlu waktu 6 hari. Bayangkan, saudara, kalau dia jalan kaki pada zaman Alkitab, memutar itu perlu 6 hari. Tapi kalau dia melintasi daerah Samaria, dia cuma perlu 3 hari. Setengahnya, saudara. Ya, 3 hari banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi orang Israel, orang Yahudi itu nggak mau ketemu dengan orang Samaria. Itu sebabnya Alkitab menulis ia harus melintasi Samaria. Ya, saudara semua tahu cerita perempuan Samaria ini. Ya, bahkan ayat ini begitu fenomenal, saudara, sampai jadi namanya berpusing, ya kan? Ya, true worshipper, katanya, penyembah benar. Ya, dia harus melintasi Samaria. Dia harus lewat Samaria. Dia harus menjumpai perempuan Samaria. Tuhan itu kalau punya rencana sangat luar biasa. Tuhan itu kalau punya rancangan sangat luar biasa. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dia harus berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Ya. Kita baca berikutnya ayat 5 dikatakan, ayat 5 mana? Ayat 5 ambil udah ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, saudara, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudara, Yesus harus sampai ke kota yang namanya Sikar. Alkitab itu kalau mencatat sangat teliti sekali, ya. Sangat teliti sekali. Sampai dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ia sampai ke kota yang namanya Sikar. Yuk kita lihat yuk mundur sejenak. Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Bisa tampilkan? Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Ya, oke. Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Ya, saya akan baca.
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem. Ya. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, ayat 5 dikatakan ayat 6 dikatakan Abram berjalan sampai ke daerah yang namanya Sikem. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 ayat 5, Abram baru mendapatkan visi dari Tuhan, ya kan? Pergilah dari sana saudaraku ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Lalu ketika Abraham berjalan, saudara, dari tempat kediamannya, dia berhenti sampai ke tempat yang namanya Sikem. Saudara, Sikem itu dikenal dalam perjanjian baru itu Sikar. Di tempat itulah Abraham pertama kali mendirikan mezbah dan mengambil anak Tuhan. Ini luar biasa diangkat. Di Sikarlah Yesus menjumpai perempuan Samaria. Di Sikar Yesus harus berjumpa dengan perempuan Samaria. Dia harus melintasi daerah Samaria. Dia harus berbicara dengan perempuan itu. Tapi jangan lupa, 2000 tahun sebelum Abraham mendirikan mezbah yang pertama itu di situ. Yang sekarang kotanya namanya Sikem. Ini Alkitab luar biasa sekali. Ya. Dan ayat 5 katakan, balik lagi ke Yohanes 4 ayat 5 katakan, ayat 5 ya. Ayat 5 ya, coba. Oh, belum. Saya baca lagi Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Aduh, hari lagi panas-panas ya saudara. Dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Saudara, saya ingin cerita sedikit. Kenapa orang Yahudi sangat membenci orang Samaria? Ini terkait dengan sejarah. Ya. 700 tahun sebelum Yesus, saudara, 700 tahun sebelum Yesus, kerajaan Syria pada masa itu sangat kuat sekali. Ya. 700 tahun sebelum Masehi, sangat kuat sekali. Rajanya namanya Sargon. Ya. Raja Sargon ini nyerbu Israel Utara, ya, ke daerah Samaria. Lalu singkat cerita daerah Samaria jatuh, saudara. Dia bawa puluhan ribu penduduknya ke negeri Syria, ya. Dia tinggalkan sebagian kecil di Samaria, ya. Waktu itu orang Yahudi juga, orang Yahudi benar, saudara. Dia yang diangkut orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang pintar diangkut ke Syria. Pada masa itu orang sudah tahu kalau orang Yahudi itu pintar-pintar. Mereka berharap orang-orang pintarnya dibawa ke Syria, lalu dipekerjakan di sana, saudara, orang pintar ini. Nah, tetapi saudara, ini raja pintar, saudara. Dia taruh penduduk Syria, ya, ribuan, dibawa ke Samaria, saudara. Namanya dulu juga Samaria. Dia taruh penduduknya di situ, ya, untuk supaya terjadi apa? Terjadi percampuran antara orang Yahudi dengan orang Syria. Nah, barusan 100 tahun, saudara, ya, belum 100 tahun benar genap, ya, Syria jatuh, saudara. Syria jatuh dikalahkan oleh Raja Babilonia, yang namanya siapa, saudara? Nebukadnezar, ya. Nebukadnezar serbu lagi, saudara, masuk ke Samaria. Dia lakukan hal yang sama seperti Raja Sargon. Dia bawa orang Babilonia masuk ke Samaria, lalu orang Yahudi yang asli dia bawa juga, saudara, ke Babilonia. Lalu saudara, terjadilah percampuran antara
Syria, orang Babilonia, orang Yahudi. Ya, 600 tahun kemudian, ini ceritanya saudara, Yesus di zaman Yesus. Setelah 700 tahun, setelah 600 tahun, ya, orang Samaria ini tiba-tiba udah jadi suku campuran. Ya, pada saat saudara mungkin ingat ceritanya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya, dibawa ke Babilonia, betul nggak saudara? Lalu orang Yahudi yang dari pembuangan ini dibawa masuk lagi setelah 70 tahun. Ya, waktu mereka sampai ke Samaria, mereka kaget. Ternyata orang-orang yang di Samaria sudah bukan orang murni lagi Yahudi. Itu sebabnya mereka benci sama orang Samaria. Saudara, ternyata kebencian rasial dan suku itu udah ada dari zaman dulu. Mereka benci banget sama orang Samaria. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 4 ini, orang Samaria juga menyembah. Ya, mereka menyembah di Gunung Gerizim. Itu sebabnya ada ayat fenomenal yang Tuhan Yesus katakan, sudah tiba saatnya sekarang orang nggak lagi menyembah di gunung, nggak lagi di Yerusalem, tetapi penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi saya mau katakan, tempat suci kita ada di mana? Di Yerusalem. Gak ada. Ya. Tempat suci kita ada di sini, ada di hati kita. Bait Allah kita ada di sini, bukan ada di Yerusalem. Saudara jangan ikut-ikutan lah. Itu pernah menjadi tempat bait Allah pada zaman perjanjian lama. Tetapi dari zaman perjanjian baru Tuhan Yesus dan sudah tiba saatnya sekarang 2000 tahun yang lalu zaman Yesus. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Gak ada di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim kata Tuhan Yesus, bukan juga di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Lalu saya terusin. Jadi setelah itu mereka benci banget saudara sama orang Samaria. Kalau perlu mereka hindari orang Samaria. Nah, saya mau cerita sedikit apa yang dialami oleh kenapa disebutkan sumur Yakub. Ya. Kenapa disebutkan sumur Yakub? Kenapa Sikar ini menjadi tempat yang begitu penting saudara dalam sejarah kita. Ya. Nah, saya mau cerita tentang Yakub. Ya. Jadi ceritanya begini saudara. Setelah Abraham saudara ya sampai ke Yakub, cucunya saudara ya. Cucunya ini dia menebus tanah Sikar ini. Sikar ini dia tebus. Lalu dia bikin sumur. Ya. Itu kejadian 33. Ya. Kejadian 33 bagian akhir kalau nggak salah. Nah, pada saat dia tebus tanah Sikar ini saudara, saya ingin cerita sedikit. Ternyata saudara, waktu dia tebus ini, itu tanah yang sama yang pada saat Abraham pertama kali membuat mesbah itu. Ini luar biasa sekali saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Masalahnya bukan waktu Yakub menembus Sikar ini dia bikin sumur, bukan. Masalahnya bukan tanahnya. Masalahnya Yakub menembus ini setelah dia diberi identitas oleh Tuhan. Tuhan itu malaikat Tuhan itu bergulat dengan Yakub semalam-malaman. Ya, saudara tahu cerita itu? Nanti Pak Eran, Kejadian 32. Malaikat Tuhan bergumul semalam-malaman dengan Yakub. Lalu malaikat Tuhan itu nanya, namamu siapa? Dia tanya sama Yakub, Yakub. Dia nggak pakai Yakub. Namamu siapa? Yakub. Bukan. Namamu Israel. Artinya kemana? Yakub dalam semalam dari penakut dan pembohong, lalu diubahkan namamu Israel. Namamu pemenang. Hari itu Yakub mengalami pemulihan yang luar biasa. Hari itu juga Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Yakub itu lagi ketakutan. Dia takut sama Saul, takut dibunuh. Karena Saul ini gagah perkasa ya, lebih gagah pokoknya daripada si Yakub adiknya gitu ya. Dia takut sekali sama Esau. Dia takut ketemu sama Esau. Saudara, kita baca itu Kejadian 33 berapa? Kejadian 33 ayat 4 ya.
Kejadian 33 ayat 4. Kejadian 33 ayat 4. Saya salah terus tadi kali ya, Keluaran. Kejadian 33 ayat 4. Lalu saudara lihat di situ apa yang terjadi. Kejadian 33 ayat 4. Lalu Esau dan Yakub, ini sudah ceritanya seperti cerita si sulung. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Ini ajaib. Saya yakin Esau itu pada mulanya dendam banget sebenarnya. Karena hak sulungannya direbut sama Yakub, dibohongin sama Yakub, bapaknya. Tapi ini ajaib, kalau bukan Roh Kudus gak mungkin. Lalu dikatakan Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia. Ini ceritanya seperti kisah anak yang hilang, si bungsu itu ya. Bapaknya nunggu, ya si bungsu ini apa datang? Dia lihat. Dia berlari di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangis sama mereka. Dalam satu hari setelah Yakub mulai pemulihan menjadi Israel, ada pemulihan dengan Esau. Saudara, hari ini kalau ada masalah dalam hidup kita, dalam satu hari Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Mereka bertangis-tangisan, berpelukan, terjadi pemulihan. Esoknya saudara, ya kalau saudara baca kejadian 33 ayat yang bagian terakhir, Yakub menembus tanah Sikem. Tapi saudara, bukan Sikem ya saudara, karena Sikem sendiri artinya tempat kejahatan, kehancuran. Tapi di mana ada penyembahan, di mana ada Yesus yang ditinggikan, akan ada pemulihan. Amin. Balik ke sini saudara. Ketika Yesus menjumpai perempuan Samaria itu, saudara, ketika dia ketemu di sumur Yakub, saudara, jam 12 siang, ayat 6. Yohanes 4 ayat 6. Pada pukul 12 siang, saudara. Kira-kira saudara, pukul 12 siang ada orang nggak datang ke sumur? Gak ada. Sepi, betul nggak? Ayat 7 ngomong apa? Ayat 7 ngomong apa? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jam 12 tengah hari bolong. Kenapa perempuan Samaria itu datang jam 12 tengah hari bolong? Kenapa nggak pagi-pagi, saudara? Saudara tahu kehidupan di desa? Kebanyakan mereka kalau nggak punya air pergi ke sungai, mereka mencuci baju atau pergi ke sumur yang ada sumber mata air. Itu pasti datangnya jam 5 pagi, jam setengah 6 pagi, saudara. Jam 8 jam 9 udah sepi. Betul nggak saudara? Tapi perempuan Samaria ini datang jam 12 ya, tengah hari bolong. Menurut pemikiran dia nggak akan ada orang jam 12 ya. Kenapa perempuan Samaria ini datangnya jam 12? Dia malu ketemu orang, saudara. Dia malu orang-orang ngomongin dia di sekitarnya. Lihat tuh, dia udah itu sama 5 udah 5 kali kawin cerai. Ini yang kanan juga bukan suami. Ya orang bisik-bisik di belakang gitu kan. Ya betul nggak? Ya malu sekarang. Itu sebabnya dia datang jam 12 ya. Dia pikir nggak ada orang. Dia pikir nggak ada orang, tapi jam 12 siang itu dia ketemu dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Ya, perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Lalu terjadilah pembicaraan dengan perempuan Samaria. Menarik sekali, saudara. Saya ingin katakan, kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang tahu. Amin. Jam 12 tengah hari bolong, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yesus harus berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Dan perempuan Samaria itu harus datang jam 12 tengah hari bolong. Dapat saudara berikutnya, berilah aku minum. Dapat. Ya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi dapat cuma dikatakan bahwa waktu itu Yesus cuma berdua dengan perempuan Samaria. Yesus berkatakan, berilah aku minum. Hari itu saudara, Yesus harus berdialog dengan perempuan Samaria.
Saudara, banyak perjumpaan ilahi dari hidup. Sejauh mana saudara rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Sudah mulai tiba. Sedalam apa saudara rindu? Saudara, pagi hari ini saya ingin tantang saudara. Sedalam apa saudara rindu? Seberapa dalam saudara merindukan Tuhan dalam hidup ini? Seberapa dalam saudara menginginkan Tuhan hadir dalam hidup ini? Saya diberkati dengan kesaksian ibu yang menderita sakit bulanan cukup lama. Baru 2 malam sebelumnya saya dengar kesaksian orang dinyanyikan lagu tabibnya ajaib, menyembuhkan dia raja segala. Orangnya melek, saudara bangun dari koma. Saudara, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan. Saudara, 4 tahun terakhir ini saya tuh mungkin karena udah setengah abad udah kepalanya udah 5 gitu ya. Saya ngalami malam-malam itu bangun dan sering sekali gitu. Tapi kata mama saya ngomong, kamu udah mulai tua. Jadi saya bangun setengah 3 pagi gitu ya. Bangun jam 3 pagi. Saya nggak bisa apa-apa. Saya bangun, aduh Tuhan. Saya bingung mau apa gitu ya. Ya kalau muda enak tidurnya enak. Bahkan tidurnya pengen bangunnya lebih siang. Tapi jam 3 pagi saya bangun. Saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan. Tapi belakangan ini ya, setahun ini ya sejak COVID, ketika saya bangun ada satu kerinduan dalam hati saya. Ingin punya hubungan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi dengan Dia. Berapa dalam saudara ingin mengenal Dia? Berapa sering saudara ingin menyanyikan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Betul? Itu betul dari hati kita. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Itu sungguh keluar dari hati kita. Ini sebuah contoh saja perempuan Samaria. Banyak orang yang tidak masuk kualifikasi, saudara. Perempuan Samaria ini adalah contoh yang paling buruk di antara yang buruk. Saudara akan lihat banyak tokoh Alkitab, orang yang tidak pantas dan tidak layak. Tapi ketika dia masuk dalam penyembahan, ketika dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan sanggup mengubah hidup. Saya undang saudara hadir. Lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari jadikan lagu
Tapi kami tahu satu hal Tuhan, bahwa tangan-Mu menopang kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ingin menjumpai kami Tuhan, bahwa Engkau selalu mencari orang-orang yang tidak layak. Pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Makin hari, makin heran lagi kami melihat anugerah-Mu yang luar biasa. Makin heran lagi kami melihat kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Memohon berkatnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghidupkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.